ngebantu banget nggak sih? Maksudnya lo kan background design terus lo buka. Ya basically kayak bikin brand, bikin F&B gitu tuh peran desain tuh ngebantu banget nggak? Secara teknis software, secara teknis kerja ngebantu. Hai, welcome to Studio One on One. Kali ini gue Lulu Bong bersama Mas Dias Hensuk. Ini kalau untuk yang berkecimpung di dunia desain sudah harusnya pasti tahu sama bapak yang satu ini. Jangan gitu. Bapak Dias Hensuk ini udah terkenal di mana-mana. Dulu itu berapa tahun ya jadi ADGI? Dari 2013. 2013? Ya, berarti tahun ini 10. Wah, tahun ini 10 tahun. Tapi sudah sedang transisi. Sudah transisi sekarang. Sudah transisi. Oke. Mungkin buat yang belum tahu boleh diceritain dulu latar belakang lu gimana, startnya gimana? Panjang lo. Panjang. Kita persimpel ya. Gimana bisa kok demen banget sama desain? Oke. Kalau long story short lah ya. Ya. Emang udah deket sama desain itu dari kecil. Kakek kebetulan arsitek. Dia arsitek, dari kecil emang udah biasa ngeliatin kakek gue tuh, atung gue tuh kerja dengan ruangan dia yang ruangan kerja dia di rumah. Jadinya kayak meja papan tulis yang miring arsitek itu, terus buku-buku segala macam maket itu ada di rumah. Jadi kayak dulu cita-cita jadi arsitek lo. Desainer grafis. Tapi gue ngerasa gue lemah banget sama hitungan. Jadi gue nyerah duluan sebenarnya. Gue nggak mau nyoba, jadi gue langsung masuk ke grafis. Dan ya udah dari gue 15 tahun kira-kira di industri. Gue diriin SWG Design, kantor micro studio gue sih, micro studio independen gue di Jakarta itu 2009. Berarti udah 14 tahun di tahun ini. Ya kan? Ya, kurang lebih lah 14 tahun gitu. Ya udah habis itu sampai hari ini pun gue masih seorang desainer grafis profesional. Tapi gue nggak berhenti praktek gue nggak berhenti cuma di SWG doang sih. Masih banyak hal-hal yang pengen gue upayakan gitu, usahakan gitu. Apanya berarti sekarang selain SWG terus gini kayak ini sekarang kita lagi di Taka House. Iya, salah satu seru-seruan bareng teman-teman. Apa ya? Kayak kalau misalnya kegiatan, tapi kalau Taka House kan di luar kegiatan profesional gue ya. Maksudnya ini kan produk gitu, maksudnya kayak produk seru bareng teman-teman gitu kan. Tapi kalau misalnya di profesional gue itu selain SWG ya pasti gue di ADGI, di asosiasi. Di tahun ini, di tahun lalu gue udah selesai jabatan di pusat maksudnya. Lo bendahara sekretaris? Terakhir itu sekjen. Sekjen. Terakhir sekjen. Dari 2013 pertama kali itu gue direktur program, abis itu gue jadi sekjen, setelah itu gue gugur. Maksudnya bukan gugur apa? Maksudnya apa? Sudah selesai masa jabatannya gitu, udah selesai. Terus sekarang jadi dewan penasihat. Di masa transisi pengurus yang baru sih sekarang gitu. Itu di asosiasi. Dan lu tahu juga lah pasti ya ADGI ngapain aja kan. Terus kan yang lain nggak tahu. Yang lain nggak tahu ya. Maksudnya di beberapa tahun ke belakang harapannya kita ngasih dampak lah. Harapannya dampaknya kerasa gitu. Sebelum terlalu nyemplung gitu. Terus ada beberapa hal lagi yang gue selalu pengen bikin sih lo, melengkapi apa yang belum ada. Kayak misalnya 2 tahun lalu gue mulai punya inisiasi bikin sebuah pergerakan tentang minimnya literasi dalam desain. Jadi kayak kita tahu gitu, maksudnya lu sebagai desainer, pemilik usaha dan juga pemilik percetakan dihadapin sama kondisi di mana di Jakarta terutama dan kota besar lainnya atau Indonesia secara besarnya tuh kita nggak punya toko buku desain lo satupun. Satupun nggak ada toko buku desain, toko buku arsitektur pun sekarang terbatas banget. Mungkin ada tuh formatnya di toko hijau tuh ya, di toko hijau. Mungkin di toko oranye juga ada, toko merah pun ada gitu kan. Intinya di e-commerce mungkin ada, tapi secara fisik kita sudah nggak memiliki lagi toko buku desain. Di saat lulusan per tahunnya itu mungkin ada 4
1000, 2000. Studio makin lama, makin tahun makin banyak gitu kan. Terus kita nggak punya, nah ini sih hal ini nih, kita nggak punya toko buku desain gitu, kayak minim banget literasi kita. Dan sedih sih, gue aja juga sedih banget gitu. Jadi itu salah satu yang gue dan dua teman gue nih, sama Dani sama Edo, 2 tahun lalu kita nginisiasi namanya Section. Section ini ya satu pergerakan tentang minimal literasi. Nanti harapannya dalam output sebuah toko buku fisik yang hanya mendatangkan buku kualitas terbaik dari luar, dari dalam negeri, di konteks desain, arsitektur, dan seni budaya. Gitu. Cool. Itu keberapa tadi tuh? Tapi itu ternyata susah loh, maksudnya ternyata bikin toko buku itu lebih susah jauh dibanding kita bikin coffee shop. Serius? Jauh banget karena orang belum terbiasa dengan melihat toko buku, apalagi toko buku desain. Jadi banyak banget challenge-nya lah terutama gitu. Jadi hopefully di tahun ini kita ada perkembangan pergerakan yang lebih bagus gitu. Jadi bisa terrealisasi lebih cepat ya. Kita pengennya sih cepat banget. Kita pengennya kecil tapi banyak gitu pengennya gitu. Terus yang terakhir di tahun ini gue akan coba untuk ngebuat satu entity baru, masih di dunia desain, tapi sekarang bergeser nih lo, bukannya grafis lagi, tapi nanti gue akan membuat produk gitu. Jadi ini akan di role gue yang baru di industri. Harapannya bisa jadi bisa nawarin hal yang fresh aja sih sebenarnya gitu. Dan itu baru akan di tahun ini dimulai gitu. Boleh spill dikit nih? Produk sih, jadi produk di tahun ini kita bakal total R&D sama prototyping. Di tahun depan 2024 harapannya prototype kita yang pertama udah bisa kita launch gitu. Jadi tahun ini fokusnya di R&D dulu sih. Gitu. Kira-kira gitu ya. Good luck. Masih rahasia nih berarti. Bukan rahasia, nggak ada yang bisa gue ceritain gimana, mau gue ceritain apa? R&D aja belum. Tapi gue seneng sih sejak Atgi kan waktu 2013 Zin ya. Waktu itu Zin ya, benar Zin ya kan. Abis itu dipegang lu reggae segala macam tuh. Atgi beneran langsung kayak hidup banget. Jadi maksud gue tuh lebih kayak apa ya? Kelihatan kontribusinya gitu loh. Lebih kelihatan dari logo-logonya sekarang nggak katro-katro banget. Jadi sekarang beneran dipegangnya sama orang yang tepat gitu. Untungnya pemerintah beneran udah kerjasamanya ya udah bener lah sama Atgi sama kalian gitu. Terus kayak IKN juga itu proyek Atgi juga kan? Atgi juga, itu yang terakhir. Sampai logonya and everything. Dan yang lagi dipilih 5 logo Nusantara itu masih kan itu? Masih. Belum kepilih kan? Belum, sampai tanggal 20-an Mei nanti. Kita baru ketemu satu si pemenang, langsung diumumin sama presiden nanti. Gitu. Jadi bedanya, gue nanya, bedanya IKN sama yang Nusantara itu apa sih sebenarnya? Nggak ada bedanya. Bukan nggak ada bedanya, tapi secara fungsi mereka beda. IKN itu kan otoritanya. Jadi waktu itu mereka memang belum memiliki entitas sebagai sebuah kota. Jadi mereka membuat logo IKN itu memang sifatnya sementara sebenarnya. Setelah waktu itu mereka belum punya nama Nusantara juga. Jadi mereka baru punya namanya Ibu Kota Negara IKN gitu kan. Setelah ketemu nama Nusantara, akhirnya muncul potensi bahwa memang sebuah kota harus punya personanya sendiri gitu kan. Harus punya personanya, harus punya wajahnya seperti apa, wajah dalam bentuk fisik, cara arsitektur sudah dibuat. Dan sedang berjalan gitu kan, dan akan selesai pada waktunya lah. Tapi ada identitas lain yang sifatnya mungkin nggak fisik gitu, mungkin sifatnya dalam bentuk image, dalam bentuk konteksnya sebuah brand gitu kan, identitas yang visual. Ya muncul kesempatannya DGI dipercaya sama pemerintah gitu kan, untuk nge-handle si project ini sih, gitu sih sebenarnya. Mungkin juga karena pemerintah juga udah ngelihat track recordnya ADGI di beberapa tahun ke belakang kali ya. Kayak tadi lu bilang ada logo HUT RI dari logo HUT ke-71 kan? Iya, dari 71, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77. Yang terakhir 77 itu. Tahun ini 78. Habis itu kita juga bikin untuk yang G20.
Habis itu ada keketuaan G20 tahun lalu. Yang tahun ini ada keketuaan ASEAN 2023. Terus gue Asian Games juga. Habis itu banyak sih sebenarnya kalau disebutin. Jadi ya tapi kira-kira karena track record kita sudah dianggap baik, ya mungkin karena itu juga dipercaya lagi ya. Iya gitu. Betul. Oke, ya itu sih yang salah satu yang gue senengin. Ya maksudnya emang udah kerja sama hubungannya tuh udah cukup erat lah. Cuman ya walaupun gue tahu masih banyak. Tetap ada challenge dia banget. Selalu challenge-nya selalu ada. Oke, gue kali mau bahas soal ini sih. Kan desain nih. Terus tuh banyak F&B juga kan. Iya. Lu ada Pond Noodle Bar ya kayak gini, Taka House segala macem. Kenapa nih lu ada pengen kesini, emang hobinya hobi aja atau gimana? Ada alasan nggak dibalik itu? Kebetulan sih sebenarnya alasannya, cuma kebetulan aja. Maksudnya gue nggak pernah melihat diri gue sebagai seorang entrepreneur F&B gitu kan, nggak pernah gitu kan, gue nggak ada kapasitas sama sekali untuk ngomong gue seperti itu. Tapi kebetulan gue punya teman-teman yang punya pemikiran yang bagus gitu, punya ide yang keren, konsepnya gila, referensinya juga referensinya gokil banget gitu kan, dan kesempatannya ada karena kita yuk bareng-bareng kita bikin gitu. Jadi sebenarnya kebetulan ya, tapi gue memang suka standar lah ya, orang bilang kenapa bikin restoran, karena gue suka makan itu kayak ya gitu. Tapi kayak apa ya, suka makan ya pasti lo manusia gitu. Lebih karena ngelihat potensi, ngelihat peluang, opportunity-nya ada gitu kan. Terus lu punya teman-teman yang bisa kerja bareng. Terus mungkin pada saat itu juga modalnya ada juga gitu kan. Jadi semuanya ke checklist nih lo, ya udah kenapa enggak gitu kan, why not gitu. Itu sih sebenarnya dari situ ada ya Pond Noodle Bar bareng-bareng sama teman-teman gue yang jadi operator dan pemilik Po-nya juga sekarang gitu kan. Terus ada ini Taka House, jadi apa ya, ini bukan cuma apa ya, ini sebuah ruang bersama aja sih untuk wadah beberapa brand yang dalam apa ya, quote unquote kecil, tapi punya visi yang sama, mungkin kita naungin di sini gitu kan. Tempatnya juga nggak gede, lo kecil juga gitu kan. Asik banget. Asik kayak thank you. Ya gitu sih sebenarnya. Jadi gue bukan seorang entrepreneur di F&B, kayak malu banget ngomong gitu, nggak mungkin sih. Gue desainer grafis mau gitu. Jadi motivator Gue desainer grafis yang kebetulan punya temen yang punya skill, kebetulan punya koneksi, kebetulan ada kesempatannya, kayak kita ambil. Oke. Dan kebetulan desainer grafis ngebantu banget. Ngebantu banget nggak sih? Maksudnya lo kan background design, terus lo buka. Ya basically kayak bikin brand, bikin F&B gitu. Peran desain tuh ngebantu banget nggak? Secara teknis software, secara teknis kerja ngebantu. Tapi sebenarnya kalau lo sudah dewasa dalam desain, sebenarnya konteksnya bukan mengerjakan logo, bukan mengerjakan menu lagi sih sebenarnya. Tapi karena lu bisa berpikir luas, karena lu terbiasa ngeliat referensi yang banyak gitu, akhirnya lu jadi punya apa ya, punya study case yang bisa lo bawa gitu loh ke tim lo gitu kan. Terus kayak jadi rich aja gitu konsepnya, ya pasti ngebantu sih. Karena biasanya lo ngehandle, misalnya ada klien datang ke gue, yes, nih gue ada konsep gue ada lokasi nih, gue mau bikin restoran atau coffee shop gitu kan. Terus gue dibayar gitu loh. Terus sekarang gantian misalnya gue yang punya gitu misalnya, ya seru aja sih gitu. Mau target marketnya gini ini segala macam, biasanya kayak gini. Makanya malah makin repot sih kalau bikin sendiri sebenarnya, karena kayak ya gitu deh. Kalau lebih seru bikin buat klien sih, karena kayak batasannya jelas gitu, terus timelinenya jelas kan. Lu nggak ngerti, lu nggak dibayar gitu. Gitu, malah lebih enak gitu. Ya kebiasaan lo kan, kita orang jasa ya, maksudnya gue kan hidup di dunia jasa gitu. Desain gue jasa, gue nggak bikin artwork yang gue jual gitu, maksudnya ya gue jasa. Jadinya gue terbiasa dengan menerima brief, memahami, mendeliver, punya certain timeline kayak gitulah. Gitu. Ya kalau dari gue sih, gue mikirnya kayak orang banyak yang kayak rada underestimate designer gitu loh. Jadi kayak desainer lu cuma bisa desain. Basically desainer tuh problem solver sebenarnya. Ya kan, lu tuh salah satu fungsi betulnya iya, tapi banyak yang salah makanya. Iya benar. Banyak yang salah makanya. Kodratnya gitu ya, kalau ngomongin kodratnya. Kodratnya kan sebenarnya itu, kita kan gitu. Problem solver kan. Bedanya kita sama artis kan itu. Artis ya lu create something aesthetic or
ada meaning di belakangnya, tapi desainer kan ya kita nge-solve something gitu kan. Ketika terus desainer gabung sama entrepreneur gitu, otak kreatifnya jalan gitu biasanya. Kalau gue sih ngerasa gue ngebantu banget di situ, maksudnya gue ada background desain dan segala macam. Banget sih. Itu tuh ngebantu kita ngelihat payung gede gitu loh. Dan secara strategik juga lo berpikirnya. Iya kan? Jadi rapi gitu loh. Tapi juga jeleknya adalah patokannya juga banyak visual juga akhirnya gitu. Benar. Jadi kayak lo jadinya kayak ini kayak gini gitu. Kok gue idealis gitu. Dan menurut gue itu sehat sih. Maksudnya kita harus embrace kapasitas kita yang itu menurut gue. Itu kita excel di bidang itu ya kita salurin aja menurut gue. Oke, ini nanyain soal si Taka House. What is the idea behind this sih sebenarnya? Pandemi idenya. Pandemi. Jadi ini dibuka itu berawal banget. Inisiasi dia menjadi sebuah compound atau multi brand store ini adalah pas pandemi sebenarnya. Pandemi kan semua brand yang kecil-kecil, F&B kecil-kecil pasti kan berat banget dulu. Maksud gue kalau misalnya lu punya sebuah toko plat yang kayak di background kita nih, Bintaro Records. Di follow guys, aja iklan. Sorry, jangan follow, beli. Kalau follow nggak penting soalnya. Nah, dibeli. Misalnya Bintaro Records, dia sebuah toko vinyl, record store. Misalnya dia ada di pas pandemi, terus dia pengen punya toko offline. Mungkin make sense nggak buat kalau misalnya di pas pandemi gitu dengan capital mereka reserve banget nih. Habis itu cash mereka mereka tahan, mereka nyewa satu ruko 2 lantai untuk hanya jualan ini gitu kan, akhirnya jadi nggak make sense. Tapi mereka harus relevan sama publik bahwa sebagus-bagus toko vinyl adalah ketika bisa dicobain. Bukan cuma beli di toko di toko hijau ya kan. Belum nggak ada logonya nih soalnya. Daripada beli di online nggak bisa di experience langsung. Jadi ya udah kira-kira kayak gitu. Jadi kayak akhirnya tempat Taka House ini lahir karena kita ngelihat, termasuk gue sendiri, begitu tempat ini exist, teman-teman gue yang punya usaha juga bisa ditampung di sini dengan cost yang mungkin lebih murah. Terus lo akhirnya bisa sharing market yang lebih luas juga karena kan beberapa brand beda-beda produknya. Jadi ya sebenarnya esensinya karena pandemi kita mesti mikir cara gimana satu bangunan ini bisa berfungsi, punya nilai tambah lagi aja sih. Dibanding jadi cuma satu coffee shop tapi segede gini, mendingan kita bikin deh jadi sesuatu yang beda gitu. Collaboration lah. Ya kolaborasi sih sebenarnya. Tapi sebenarnya bukan kolaborasi banget nih, karena kan sebenarnya ini asasnya tetap tenant dan si rumahnya gitu kan. Jadi tetap ada transaksinya gitu. Tapi the beauty of it adalah ketika lo sharing satu space ini bareng-bareng dan lo sharing marketnya juga, lo kadang-kadang sharing program yang seru bareng-bareng, menurut gue itu jadi hal yang seru aja sih sebenarnya gitu. Ngurusin bareng-bareng lah gitu. Keren. Nah tapi lo tunggu, Taka House, Pondok Bar, terus apa lagi? Dulu ada Mantis. Oh iya, Mantis. Di Pondok Indah. Pandemi langsung landing, kan nggak kuat. Itu sama Bobby ya? Itu sama Bobby benar, sama beberapa teman gue lah, gitu kan. Salah satunya Bobby, teman Lulu juga. Pas pandemi kita tutup, yang di Jakarta, tapi salah satu partner gue ngebawa Mantis lagi, tapi ke Bali ya? Bali benar, tapi gue nggak ikutan di situ. Dia dibawa ke Bali karena dia memang base-nya di Bali, jadi dia hidupkan lagi Mantis di sana. Dan Mantis salah satu yang gue paling suka sebenarnya. Secara produk gue suka banget. Gue juga suka, enak banget makanannya. Tapi ya gitu, mungkin karena faktor tempat jauh atau tempatnya masuk-masuk gitu kali ya akhirnya. Terus kena pandemi 2 kali kalau nggak salah wave-nya, habis itu kayak ya udahlah gitu, emang mau diapain lagi sini gitu, ya sudah gitu, menyerah untuk sekarang sih gitu. Ya udah sama SWG sama yang tadi gue sebutin sih kira-kira gitu, sama keluarga. Oh ya pastilah. Gue ya family guy. Anak 2. Cowok ya dua-duanya? Cowok dua-duanya. Nambah lagi nggak? Enggak. Kayaknya sih enggak deh. Udah uzur. Enggak lah anjir, masih muda lu. Enggak, masih muda, tapi bini gue yang lahiran bukan gue. Iya sih, bener. Tapi menurut lu yang bikin brand
itu bisa jadi successful tuh menurut lu faktornya apa aja sih? Yang paling penting deh. Selain memang karena ownernya punya visi ya, maksudnya itu kan udah pasti harus gitu kan. Maksudnya ya lo harus komit pas bikin dengan visinya, dan lo haruslah habis komit lo harus konsisten menjalankannya gitu kan. Tapi itu di wilayah owner gitu. Tapi kalau secara brandnya sendiri ya paling penting ya yang pasti kita selalu bikin lo narasi lah ya. Maksudnya kekuatan sebuah brand tuh ya narasi yang ditinggalkan ketika si audiens mereka bercerita ke temannya tentang brand itu gitu. Jadi kayak the power of word of mouth. Jadi kayak nggak ada yang ngalahin. Ketika lo misal lo Maple atau Qualita gimana menurut lo? Wah menurut gue gini-gini lo. Tapi itu gue ngomong depan lo. Terus ada lagi teman gue nanya, Yes ada referensi nggak untuk bla bla bla? Oh gue ada nih teman gue, dia bla bla bla. Branding gue tentang lo muncul di saat itu, dan itu adalah itu sebenar-benarnya itu brandingnya di situ sih. Gitu. Nah menurut gue ya narasi. Dan itu dibangun nggak sebentar. Ya nggak sebentar ya, dan harus tadi komit dan konsisten. Betul. Dan kulturnya dan kultur manusia yang ada di brand itu juga harus bukan harus sama sih. Kalau sama tuh kayak nggak mungkin. Tapi mereka harus sinergi gitu loh. Saling melengkapi, saling tahu di mana yang harus ditutup, di mana yang harus mengisi gitu-gitu sih. Jadi kultur tuh penting banget sih menurut gue. Setuju. Belief gitu loh, punya sense of ownership yang sama gitu. Di dalam brand. Di dalam brand kan. Itu pentingnya. Narasinya jadi muncul. Tuh beneran brand itu tuh all yang dirasakan, bukan dilihat doang. Benar. Itu harus sangat dirasakan. Untuk kita yang kerjanya emang di dunia kayak gini, bikin ada identitas untuk klien atau segala macam, yang selalu kita dorong kan adalah bukan tentang fungsi, bukan tentang sebuah fungsi aja gitu. Fungsi memang pasti kita butuhin, tapi secara selain fungsional, sisi emosionalnya juga sebenarnya itu yang harusnya nggak dilupain sebenarnya. Untuk produk-produk yang kita harap punya narasi besar, ya sisi emosional mesti kita dorong benar-benar gitu. Sisi fungsi ya air putih ya sudah di situ gitu kan. Ya lo aus tuh minum air putih, tapi kenapa gue mesti beli yang itu gitu. Itu emosionalnya gitu kan. Itu PR-nya. Itu PR-nya gitu. Karena semua jualan air sama gitu. Blind testing itu lo kita 5 air gitu kan. Wah gue tahu banget nih ini air yang ini. Kayak gue nggak bisa sih. Kayak sama aja. Apalagi puasa ini nih gue bisa. Aduh udah malas seharian lagi ngomong, diajak wawancara lagi. Aman. Oke. Nah, lu kan udah banyak gini nih. Pasti sekarang Gensi udah pada mulai jadi. Jadi apa? Banyak yang join kan maksudnya. Iya. Jadi tim lu segala macam. Join ke industri lah ya. Udah mulai kan mereka udah lulus dan segala macam. Kan banyak stigma tuh soal mereka. Apa tuh stigmanya? Stigma mereka generasi strawberry. Hancur. Yang kayak ya kelihatan cantik di depan tapi jatuhnya lembek gitu. Oke. Nah, lu ada nggak ketemu kayak gitu, dan gimana tuh menurut lu? Sebenarnya itu generational issue aja sih menurut gue. Emang setiap generasi pasti punya kulturnya kali ya. Kayak generasi ibu bapak kita, nenek kakek kita deh, itu kan mereka fase di mana mereka ngelaluin kemerdekaan. Mereka fight-nya beda sama kita. Udah pasti beda banget gitu kan. Habis itu ibu bapak kita yang mereka hidup di pasca kemerdekaan itu gitu kan. Mereka menikmati hal yang baru, menjadi Jakarta menjadi kota metropolitan pertama. Habis itu mereka tapi masih mengadopsi kerasnya hidup di era sebelumnya. Dan itu ditranslate ke kita sebagai anak-anaknya. Jadi kita generasi yang ngerasain analog dan digital pertama itu kita gitu kan. Kita hidup di masa ada Game Boy, terus sekarang tiba-tiba lo ada AI gitu. Jadi kayak kita ngerasain dua-duanya, dan menurut gue that's us gitu. Tapi generasi yang setelah ini nggak merasain itu semua lo. Jadi menurut gue bukan salahnya mereka ketika mereka menjadi seperti itu. Tapi mungkin kitanya mungkin yang belum bisa mengutilize capacity-nya mereka itu sih sebenarnya. Tapi gue juga nggak tahu dalam konteks apa. Kalau misalnya di konteksnya desainer gitu, ya tentu gue ketika di studio gue nggak ngurusin
gue nggak mau sibuk ngurusin manusianya. Gue mau ngurusin projectnya, produknya, company gue gitu. Ketika gue harus turun jauh ngurusin sentimentalnya staff, menurut gue itu for some reason yes itu penting gitu kan. Tapi ketika udah draggy banget juga menurut gue nggak sehat gitu. Jadi banyak yang bilang kayak generasi Gen Z gitu, mereka loyal tuh bukan ke company-nya gitu. Mereka loyal ke reason-nya mereka sendiri. Yes. Gitu. Jadi I think that's interesting gitu. Berarti mungkin company-nya nanti lambat laun juga mesti punya reason itu. Dimana Gen Z bisa lu utilize semaksimal itu gitu. Jadi apa ya, mungkin jawaban gue abstrak banget, itu kayak respon gue diskusi sih sebenarnya. Jadi it happens yes of course, tapi menurut gue finding balance ketika lo menjadi seorang leader di studio atau di institusi manapun lah, ya lo finding balance di mereka sih menurut gue. Karena mereka pintar banget tuh, mereka sponge total, mereka tuh nggak takut untuk punya say gitu. Jadi gimana di era kita tuh lo siapa yang mau nanya gitu kan, kayak diem aja semuanya, akhirnya tunjuk tong lo jawab gitu. Kalau sekarang tuh mungkin mereka udah nggak nanya, tapi mereka cuma mau nge-statement doang gitu. I think bener-bener itu keren sih gitu. Beda aja lah, beda menurut gue. Iya, menurut gue beda, dan mereka tuh kritis kok, kritis banget. Dan yang kita dulu bilang mereka butuh reason, benar, makanya culture tuh penting banget dibangun di brand. Ketika lu nggak jelas reason lu apa sih bangun di company segala macam, lu nggak akan di-appreciate sama mereka juga. Jadi ya pola hidupnya juga udah beda sih. Nanti mungkin mereka nggak mikir mereka harus punya rumah gitu. Iya benar. Jadi kayak benar-benar pola pikirnya tuh beda, beda banget ya. Gue nggak kebayang Alpha sih. Alpha, gue juga nggak tahu sih. Anakku Alpha berarti. Iya, anakku juga Alpha. Anakku Alpha. Gitu. Gue pas ngeliat, waduh ini beda animal lagi. Iya. Tapi kalau kita ngebayangin akan jadi apa, cuma ketakutan yang belum tentu terjadi juga gitu kan. Jadi menurut gue selama kita bisa ngasih fundamentalnya seperti apa, gue rasa itu masalah generasi dan kultur mereka harusnya nggak akan berpengaruh ke mereka sih. Mereka udah tahu gimana harus bersikap dan segala macam. Kayak apa ya, kayak pilar dasar menjadi manusia aja gitu sebenarnya nggak sih? Lo harus gini nih, nggak ngaruh nanti lo pakai Game Boy atau AI. Lo jangan berarti lo mesti pakai ChatGPT untuk bikin skripsi gitu misalnya. Itu tetap harus belajar atau apa gitu ya, gitu-gitulah. Nah, gila sih itu. Itu deh, gue nanya lo yang apa? ChatGPT. Mampus gue. Mampus lo. AI, ChatGPT, kan banyak tuh desainer protes tuh, kayak ini gantiin Illustrator apa segala macam. Pendapat lu gimana soal itu? Pro kontra, tapi sebenarnya itu kan cuma tools ya lu ya. Maksud gue lo nggak bakal pernah bisa ngebendung teknologi. Teknologi itu akan ngehantem lo gila-gilaan dengan wave yang nggak cuma sekali dua kali tapi terus-terusan dan mungkin jadi tsunami juga, dan lo nggak bisa bisa ngebendung itu sama sekali nggak bisa. Yang lo bisa adalah lo riding the wave. Lo gimana caranya memanfaatkan teknologi itu sebagai tools, bukan utilize gitu. Dan seharusnya memang seperti itu gitu. Jadi ya apa ya, AI, ChatGPT lo bisa bikin novel sekarang. Menurut gue kita belum lihat peaknya dari situ gitu kan. Dan menurut gue I think privilege untuk kita ada di masa mereka lagi baru jadi. Jadi kita bisa trial, kita bisa seeking potensi dari situ jadi apa untuk bisnis kita ya gitu. Jadi gue rasa ya masih luas sih. Gila sih ChatGPT, tapi tiap hari lo gue ngobrol. Maksud gue belum menemukan kontra yang besar banget gitu. Mungkin banyak pro-nya untuk sekarang. Yes, gue agree. Iya nggak sih? Agree banget. Oke. Yes. Next question. What's next? Buat gue. Buat lo. Ya lo mau ngapain ke depannya? End goal lo apa sih? Anjir, ngomongin end goal. Ngomong exit plan nih. Gila. Umur baru segini lo, 40 juga belum ngomongin exit plan, masih jauh. Masih mau main-main di dalam, nggak mau exit dulu. Oke. Apa ya? Gue tahun ini, kayak tadi gue bilang, gue akan menjalankan satu inisiasi baru. Wilayahnya masuk ke produk, terus heavy on
metal material, habis itu metal base lah pokoknya metal base, habis itu yang akan gue kerjain untuk 1, 2, 3 tahun ke depan minimal. Kompartmen waktu gue banyak fokus di sana juga nih gitu. Tapi ya all in all ya SWG akan tetap jalan secara profesional, desainer grafis gue tetap akan menjalankan karena memang itu yang gue suka lo gitu kan. Gue sampai kapanpun gue akan tetap suka mendesain, tapi dalam intensitas yang berbeda gitu kan. Mungkin akhirnya kan intensitas gue berbeda, reason gue nanti melakukan juga mungkin akan berbeda juga, yang gue belum tahu apa. Terus doain banget section toko buku independen kita itu nanti akan punya akan termanifestkan dalam sebuah bentuk fisik gitu, bukan cuma dalam Instagram gitu kan. Karena kita ngerasa itu semakin hilangnya toko buku itu berarti itu salah satu potret kemunduran budaya yang sangat-sangat besar juga. Jadi susah mengharapkan hal-hal yang lahir dengan kualitas terbaik kalau misalnya dalam desain ya. Kalau misalnya kita juga nggak punya akses ke ke literatur. Benar. Gitu. Jadi menurut kita itu yang harus diupayakan terus-terusan sih, dan nggak gampang. Gue pengen banget sih sebenarnya Indonesia tuh kayak ada punya semacam kayak TCDC yang kayak di Thailand. Jadi kok yang belum tahu kayak di Thailand tuh ada satu tempat itu dari pemerintah ya sebenarnya. Yes, betul. Dari pemerintah tuh satu tempat gede banget. Itu isinya kayak semua buku all about design, interior lah, desain grafis segala macam. Gila, gue di situ ya 3 jam 4 jam nggak cukup sih. Iya benar. Sampai dan lo overwhelmed sendiri. Gue kayak kenapa nggak ada kayak ginian di Indonesia. Itu ngebantu banget sih. Iya sih, maksud gue gue cuma takutnya nanti makin lama orang menganggap keadaan ini sebagai hal yang normal gitu. Sebenarnya kita nggak lagi baik-baik aja loh. Iya. Keadaan kita lagi nggak baik-baik aja. Keadaan kampus kita juga sebenarnya lagi nggak baik-baik aja juga. Maksudnya kampus kita nggak dalam kualitas yang paling terbaik juga enggak, tapi nggak buruk juga enggak. Jadi sebenarnya karena ya tadi mungkin ekosistem desainnya mungkin juga memang belum optimal gitu. Masih ada loophole di sini dan di sana. Ya salah satu yang kita upayain yaitu toko buku fisik. Mungkin teman-teman yang nonton dan dengar punya ide yang sama dan mau bikin itu duluan lebih banyak gitu kan, ya silahkan aja sih. Maksud gue karena tujuannya kan emang lo mau ningkatin literasi. Iya, 100 kan tuh juga nggak kebanyakan sih kayak gitu kan. 100 tuh nggak kebanyakan. Dan bukan Jakarta sentrik juga ya. Biar yang lain juga. Kampus yang punya mata kuliah desain grafis tuh banyak banget loh. Di luar Jawa itu banyak. Jadi kalau di Jakarta aja yang banyak banget kampusnya mahasiswanya itu nggak ada toko bukunya, gimana yang di luar dari kota-kota gede? Iya benar. Mungkin yang mereka baca cuma buku-buku yang 100 best logo atau kayak 500 brochure design gitu. Terus yang dilihat kayak buku-buku yang referensi visual gitu. Bukan buku yang proses berpikir kenapa dia seperti itu gitu. Jadi ya itu tuh penting kan sebenarnya. Penting banget. Ya gitu loh. Nah, kalau next buat desain gimana menurut lo? Harapan lo apa sih? Harapannya buat desain sebalik lagi ke apresiasi publik aja sih lo sebenarnya. Apresiasi publik lebih baik. Mereka memandang desain itu sebagai sebuah proses juga, bukan sebatas hasil. Jadi mereka memahami bahwa melahirkan sebuah desain yang baik harus melalui proses yang baik juga, yang dilakukan oleh desainer grafis profesional yang baik juga. Dilahirkan oleh sebuah entitas keilmuan yang juga baik, dengan referensi yang baik juga. Jadi sebenarnya semua ini saling berkaitan sih. Kalau misalnya kita udah dalam satu society yang semuanya punya apresiasi desain yang baik, pasti kehidupan itu pasti lebih baik loh. Itu udah pasti banget. Itu udah valid tuh. Tapi kan desain masih jadi hal yang bukan sekunder, bukan tersier lagi ya. Desain tuh masih hal yang eksklusif kali ya, karena hanya beberapa yang punya akses ke desain yang baik gitu. Jadi ini semua yang kita lakuin bareng-bareng gitu kan di ADGI, di kantor kita masing-masing, itu kayak harusnya kita jadiin buat learning platformnya publik juga sih gitu kan. Makanya gue selalu percaya gini sih lo, kayak mungkin terakhir gitu ya, kayak
kesadaran kita dalam berproses atau berpraktek desain itu penting banget, karena kita jadi bisa mengukur dampak yang kita hasilin dalam karya-karya kita itu sih. Jadi kayak kalau kesadaran itu hilang, berarti kita men-treat desain dan hasil kita tuh cuma sebatas sebuah benda atau produk atau apapun itu gitu. Tapi kalau kita kasih kesadaran yang penuh gitu ketika kita berproses, pasti dampaknya lebih keukur. Dan ya itu harapannya ya akhirnya apresiasi di publik terhadap desain juga semakin baik gitu. Itu sih kira-kira. Iya, kayak apa utopis banget nggak sih itu utopis banget nggak sih? Jauh banget sih buat kita nggak ya? Enggak lah, harus optimis dong. Iyalah, itu gue inget kayak gitu tuh, gue inget itu David Berman yang Good Design. Gue lupa judul bukunya apa sih. Ingat nggak lo? Enggak. Dia pernah datang ke sini, pokoknya kayak good design ya, kayak basically good impact lah gitu. Jadi emang sebenarnya kita tuh desainer tuh punya superpower, hidden superpower yang sebenarnya kita tuh bisa create itu gitu. Banget sih sebenarnya. Ya good design, good business. Good design, good impact. Good impact maksudnya ya. Tapi itu dia kayak ngelahirin good design tuh juga nggak berarti sekedar membuat desain sih. Itu juga orang kadang-kadang ngelihatnya cuma desain tuh mereka mengglorifikasi visual gitu. Iya, bener, mereka cuman visual aja. Mereka beautifikasi aja gitu, dan itu sebenarnya ya mungkin itu ada saatnya seperti itu, tapi nggak semuanya tentang itu. Thank you, Dias. Mungkin terakhir. Semoga nggak boring ya. Enggak lah, seru loh ini. Terakhir mungkin ada yang mau lu sampein buat ini deh, desainer yang baru mau mulai, Mas, yang beneran baru mau menginjak lah, atau baru mau kuliah, atau baru udah selesai kuliah mau beneran di dunia desain. Saran lu apa buat mereka? Apa ya, maksud gue selalu percaya bahwa skill teknis itu nomor kesekian gitu loh. Tapi yang pertama kali adalah tentang pembawaan diri lo. Karena misalnya gini, lo mau masuk ke dalam sebuah institusi kantor atau korporasi atau manapun gitu ya, yang lo bawa sebenarnya yang gedor pintu lo adalah si portfolio pasti gitu kan, teknis lah. Tapi akhirnya yang membuat lo akhirnya diterima adalah lo nya sendiri. Jadi kayak apa ya, pinter-pinter cara kita ngebawa diri sih menurut gue. Itu yang nggak diajarin di kampus juga sebenarnya. Itu learning by doing. Lo harus kritis ke diri lo sendiri. Ya akhirnya lo jadi punya kapasitas yang bukan sekedar desainer jago gitu, tapi lo emang lebih dari itu gitu loh. Bukan cuma sekedar software. Gue bisa kayak misalnya CV lo AI full, ya kan? PSD full, After Effects juga bisa gitu kan. Ini juga gitu. Tapi pas interview lo kelihatan karakternya gitu kan. Lo nggak siap kerja, lo nggak siap ini, nggak siap apa. Soft skillnya kurang gitu. Jadi menurut gue ya selain dari skill dasar yang memang wajib kita milikin, ada hal-hal yang lebih fundamental, yaitu pribadi kita sendiri gitu. Itu sih menurut gue. Oke, Dias. Thank you so much for sharing. Terima kasih kesempatannya untuk berbagi. Iya. Sebenarnya sih kalau mau ngobrol banyak ya. Banyak sih. Kita bisa ngobrol terus ya sih. Kita bisa ngobrol terus aja sih. Udah lah, next time aja. Off the record aja banyak yang lebih seru. Oke, kalau gitu thank you Dias. Terima kasih Lulu, sama-sama. Atas waktunya, atas segala kesibukannya masih sempetin ketemu. Terima kasih teman-teman. Semoga Studio Onon ini bisa ngasih pandangan buat kalian, ya bisa menjadi inspirasi Bapak Dias ini. Bukan guanya yang ngasih inspirasi, kali pengalamannya aja kali. Iya. Oh lah. Itu apa namanya, tim gue ada yang tegang loh. Aduh, nggak berani gue interview Dias gitu. Anjir. Ada capek deh. Pada jiper ketemu lu loh. Ada. Merah muka gue. Anjir. Oke, kalau thank gitu you, Lulu. Ya, thank you Dias. Bye. See you on the next Studio 101.